Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi yang sangat dekat tentang kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim. Alhamdulillah, hari ini tuh saya akan membacakan materi yang bertemakan kalau sholatnya baik, harusnya perilakunya juga baik. Teman-teman semua, kita semua tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Tapi pernah nggak sih berpikir kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Jawabannya itu ada dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyikan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau kita sholatnya kita benar, khusyuk, pasti kita akan terlindungi dan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita masih suka marah-marah, masih suka bohong, masih suka ada hal yang jelek dalam diri kita, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tidak menambah apapun baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini ngingetin kita kalau sholat itu bukan cuma sekedar gerakan berdiri, ruku, sujud, tapi sholat itu juga seharusnya membentuk kepribadian. Jadi orang-orang yang benar-benar menjaga sholatnya akan terlihat dari sikapnya, ucapannya lembut, tidak mudah emosi, jujur, sopan, dan juga punya rasa empati yang besar ke orang lain. Karena setiap kali kita sholat, sebenarnya kita sedang bertemu langsung dengan Allah. Kalau kita sadar, pasti kita malu kalau kita berbuat dosa. Contoh sehari-hari yang ada di sekitar kita, misalnya nih, kalau kita baru selesai sholat, tapi masih suka ngelawan orang tua, masih suka ngomel-ngomel ke teman, masih suka malas bantu orang lain, berarti kita perlu perbaikin lagi nih sholatnya. Ada yang salah dengan sholat kita. Mulai dari hal kecil kayak datang tepat waktu, wudhu dengan tenang, terus nggak buru-buru baca surat, pelan-pelan. Nah, coba hadirkan hati, bayangin kalau kita tuh lagi benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kalau sholat kita itu baik, insya Allah perilaku kita juga ikut baik. Karena sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi sumber kekuatan dan ketenangan hidup kita. Semoga mulai hari ini saya harap teman-teman yang nonton video ini, kita semua dapat berusaha memperbaiki sholat kita. Dari hal-hal kecil, kita memperbaiki sikap-sikap kita, menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji dan munkar. Karena kalau misalnya kita sholatnya baik, sholatnya benar, pasti kita akan jauh dari hal tersebut. Nah, contohnya tuh gini teman-teman, kalau kita benar-benar sadar pas sholat, sadar kalau kita tuh lagi berdiri menghadap Allah, sadar kalau kita ini hamba yang kecil di hadapan Allah, sadar kalau kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah, maka seharusnya kita nggak akan sombong. Kalau kita tuh benar-benar kecil, nggak akan gampang marah, nggak akan suka ngejek orang, karena kita tahu Allah selalu terlihat kita, bukan cuma pas di masjid aja, tapi dimanapun kita berada. Sholat itu kayak charger buat iman. Bayangin kalau HP kamu nggak pernah di-charge, pasti lemot kan, mati kan. Nah, kalau kita jarang sholat, hati kita juga bisa lowbat, mulai gampang emosi, gampang iri, gampang nyakitin orang. Tapi kalau sholatnya rutin dan khusyuk, hati tenang, sabar, perilaku kita pasti juga akan ikut lembut. Masalahnya, kadang kita sholat cuma buat karena kewajiban, karena pengennya cepet banget, kayak ngejar-ngejar kereta. Bacanya tuh nggak paham, pikirannya kemana-mana, mikir hal-hal yang lain yang nggak penting, yang berbau duniawi. Kalau kayak gini wajar sih kalau misalnya sholat kita tuh nggak berpengaruh ke perilaku kita, karena kita nggak serius dalam sholat kita nggak menghayati sholat kita. Jadi teman-teman, kalau kita ingin lebih baik, ingin menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih baik, lebih sabar, lebih jujur, lebih sopan, rendah hati, jangan cuma perbaiki perilaku kita, mulai perbaiki sholat kita. Karena dengan perbaiki sholat, pasti Allah juga akan memperbaiki kualitas hidup kita. Kita akan menjadi lebih baik,
Allah akan membukakan jalan untuk kita. Ada hal-hal baik yang menunggu kita kalau kita memperbaiki sholat kita. Mulai dari hal kecil aja, kayak sholat, coba sholat tuh lebih tenang, nggak buru-buru, lebih khusyuk. Terus pahamin arti sholat kita baca apa sih, artinya apa gitu. Terus hadirkan Allah. Kalau misalnya tuh sholat kita tuh kita lagi ngomong, lagi bicara dengan Allah. Karena kalau sholat kita benar, hati kita ikut benar. Dan kalau hati kita udah benar, otomatis perilaku kita juga akan benar. Insya Allah hidup kita pun akan menjadi lebih berkah. Sekian dari saya.